Hidup ini selalu menyediakan dua peran, yang mengasihi dan yang membenci. Yang pertama bikin kamu tenang, yang kedua bikin kamu ditempa. Dan sialnya, yang kedua seringkali lebih rajin nongol, lebih cerewet, dan lebih haus perhatian. Ada orang yang kepo dengan kehancuranmu, ada pula yang menikmati setiap jatuhmu. Tapi justru di situ seni bertahan hidup dimulai. Bagaimana kamu bisa membuat mereka kehabisan bensin hanya dengan caramu hidup, tanpa perlu buka mulut atau mengotori tangan? Triknya sederhana tapi tidak murahan. Kamu tidak perlu turun ke arena kotor mereka. Kamu hanya perlu berdiri, tegar, dan membuat kehadiranmu jadi tamparan yang membakar dada mereka. Kamu tidak perlu balas dendam dengan cara murahan, cukup dengan kelas dan keteguhan diri. Percayalah, tidak ada yang lebih menyiksa mental musuh selain melihatmu bahagia, tenang, dan untouchable. Mari kita bongkar satu persatu. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel Spiritual Jiwa dengan memberikan like, komentar, dan share. Karena dukungan kalian yang sangat luar biasa, sangat berarti buat kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang inspiratif dan penuh makna. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Pertama, pancarkan kebahagiaan yang autentik. Kebahagiaan palsu itu gampang dibaca. Senyum dipaksakan, update medsos norak, pencitraan murahan, itu justru bikin mereka tertawa. Yang bikin mereka muak adalah ketika kamu bahagia beneran, dari dalam, tanpa perlu show off. Saat orang yang membencimu berharap kamu hancur, tapi yang mereka lihat justru kamu semakin berseri, itu adalah neraka mental buat mereka. Bahagia autentik lahir dari keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Kamu tahu kamu tidak perlu validasi siapapun. Kamu tidak berlari ke dunia untuk pamer, tapi kamu menjalani hidupmu dengan rasa cukup. Dan anehnya, kebahagiaan yang jujur itu menular, bahkan tanpa niat. Itulah yang bikin para pembencimu makin panas. Mereka benci karena mereka tidak bisa punya apa yang kamu punya, yaitu jiwa yang damai. Jangan salah, ini bukan tentang menutup mata dari masalah. Hidupmu mungkin tetap keras, tetap ada luka. Bedanya, kamu tidak membiarkan luka itu mencuri senyummu. Kamu menaruh rasa sakit di tempatnya, tapi kamu juga memberi ruang lebih besar untuk syukur. Dan itu yang bikin bahagiamu berkelas, bukan murahan. Setiap kali mereka berharap melihatmu merintih, tapi justru melihat kamu tertawa tulus, itu seperti mereka disayat tanpa pisau, sunyi tapi perih. Dan itu jauh lebih menyiksa dibanding 1000 umpatan. Kedua, anggap ada, namun tak berarti. Kalau mereka hadir di depanmu, jangan pura-pura tidak lihat. Anggap saja mereka seperti meja atau kursi, ada, tapi sama sekali tidak signifikan. Sikap ini sederhana tapi brutal, karena buat pembenci, mereka ingin jadi pusat duniamu. Mereka ingin diakui sebagai lawan, dianggap penting. Tapi saat kamu treat mereka setara dengan benda mati, itu adalah mental torture tingkat dewa. Kamu tidak perlu mengumbar sikap sombong atau dingin. Cukup berinteraksi dengan mereka, sama seperti kamu berinteraksi dengan tembok. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kekosongan. Dan kekosongan itu lebih mematikan, karena ketika kamu benar-benar tidak memberi ruang berarti, mereka akan merasa eksistensinya dicabut. Taktik ini bukan berarti menutup mata dari potensi bahaya. Kamu tetap waspada, tapi kamu tidak memberi mereka panggung, tidak memberi mereka status sebagai lawan. Dan ketika seseorang yang penuh kebencian diperlakukan seolah-olah tidak relevan, dia akan membusuk dalam kebenciannya sendiri. Percayalah, bagi orang yang hatinya dipenuhi dendam, diperlakukan seperti tembok rasanya lebih menyakitkan daripada dipukuli. Karena tembok tidak bisa dibalas, tidak bisa dibenci balik, ia cuman ada, tapi tidak memberi dampak sama sekali. Ketiga, praktikan sikap bodoh amat yang elegan. Bodoh amat bukan berarti kamu bebal, tapi kamu memilih medan perangmu. Kalau kamu menanggapi setiap serangan,
kamu habis energi. Tapi ketika kamu mengembangkan sikap bodo amat yang elegan, bukan kasar, bukan defensif, itu membuat mereka gila. Mereka ingin kamu reaktif, ingin kamu terpancing, tapi yang mereka dapat hanya ketenangan yang dingin. Sikap bodo amat ini lahir dari kesadaran bahwa pendapat mereka tidak menentukan harga dirimu. Kamu tahu siapa dirimu, apa nilaimu, dan kemana kamu melangkah. Jadi kenapa harus peduli dengan gonggongan anjing liar di jalan? Justru semakin kamu cuek, semakin mereka menggonggong lebih keras, karena tujuan mereka tidak tercapai. Elegan artinya kamu tetap sopan, tetap manusiawi, tapi tidak pernah terguncang. Kamu tidak membalas hinaan dengan hinaan, tapi juga tidak memberikan mereka panggung. Kamu tetap melanjutkan hidupmu seolah mereka tidak pernah eksis. Dan itu membuat mereka bingung. Kenapa dia nggak gondok? Kenapa dia nggak sakit hati? Saat mereka mati-matian lempar racun, tapi kamu tidak teracuni sedikit pun, bahkan tidak terganggu napasmu, itulah titik di mana mereka menyadari bahwa kebencian mereka tidak berguna, dan kebencian yang tidak berguna itu akhirnya berbalik menyiksa diri mereka sendiri. Keempat, pasrahkan pada Gusti dan waktu. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu selesaikan dengan otot, logika, atau amarah. Disitulah kamu pasrahkan semuanya pada Gusti dan waktu. Orang yang membencimu mungkin merasa di atas angin sekarang. Mereka merasa berhasil melukai, tapi waktu punya cara menjungkir balikan segalanya. Dan Gusti tidak pernah tidur. Pasrah bukan berarti pasif. Pasrah berarti kamu berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol dan menyerahkannya pada kekuatan yang lebih besar. Kamu tetap melangkah, tetap bekerja, tetap berjuang, tapi kamu tahu ada urusan yang bukan bagiannya manusia. Dan ketika kamu bisa melepas beban itu, hatimu ringan. Sementara itu, orang yang membencimu, biarkan mereka terjebak dalam obsesi mereka sendiri. Mereka mengunyah kebencian siang malam, berharap kamu jatuh. Tapi yang mereka lihat hanyalah kamu yang berjalan tenang, seolah dilindungi sesuatu yang tak terlihat. Itu membuat mereka resah, seolah ada tangan tak kasat mata yang selalu berpihak padamu. Dan itulah siksaan terberat. Mereka melawanmu, tapi seakan mereka juga melawan langit. Semakin mereka memaksakan kebencian, semakin mereka tenggelam. Kamu hanya perlu menunggu sambil tersenyum. Kelima, tumbuhlah menjulang hingga membuat mereka tampak kerdil. Balas dendam paling manis bukan dengan menjatuhkan mereka, tapi dengan tumbuh menjulang begitu tinggi hingga mereka tampak seperti semut. Setiap langkah kemajuanmu adalah cambuk bagi orang yang berharap kamu gagal. Setiap keberhasilanmu adalah cermin yang memperlihatkan betapa kecilnya mereka. Kamu tidak perlu menyebut nama mereka. Kamu tidak perlu bilang, "Lihat, aku berhasil." Cukup jalani hidupmu dengan penuh dedikasi, bangun sesuatu yang nyata, dan biarkan hasilmu berbicara. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi pembenci selain melihat target kebenciannya berkembang pesat, sementara dirinya stagnan. Pertumbuhanmu bukan hanya soal materi, lebih dari itu, ini soal mental, spiritual, dan kualitas hidup. Saat kamu jadi versi terbaik dari dirimu, mereka akan tersiksa karena sadar bahwa semua kebencian mereka sia-sia. Kebencian itu tidak menghambatmu, justru mempercepatmu. Mereka berharap kamu tumbang, tapi kenyataannya kamu makin tegak. Dan setiap kali kamu menanjak lebih tinggi, kepala mereka makin menunduk. Bukan karena hormat, tapi karena rasa kerdil yang semakin menelan mereka. Keenam, jangan pernah membicarakan mereka. Ingat, orang yang membencimu lapar akan validasi. Mereka ingin namanya keluar dari mulutmu, meski dengan nada benci. Jadi cara paling sunyi dan berkelas untuk menyiksa mereka adalah jangan pernah membicarakan mereka. Tidak di depan teman, tidak di media sosial. Biarkan mereka membusuk dalam ketidakjelasan. Setiap kali kamu bungkam soal mereka, kamu sedang memutus aliran oksigen yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup sebagai musuh.
Diam ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dengan tidak menyebut mereka, kamu secara halus menyatakan bahwa mereka tidak penting sama sekali. Dan rasa tidak penting itu bisa lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Karena setidaknya hinaan masih menunjukkan perhatian. Tapi diam itu eksekusi mental. Mereka akan gelisah, bertanya-tanya, kenapa dia tidak ngomong apa-apa, kenapa dia cuek? Dan pertanyaan itu akan jadi jarum yang menusuk pikiran mereka berulang-ulang. Ketujuh, pahami bahwa kebencian mereka adalah cermin kerapuhan mereka. Orang tidak membenci tanpa alasan. Kebencian adalah proyeksi. Jadi saat seseorang menanam racun padamu, sebenarnya mereka sedang memperlihatkan racun di dalam dirinya. Dengan memahami ini, kamu bisa tersenyum sinis tapi penuh belas kasihan. Oh, ternyata dia rapuh sekali. Kebencian lahir dari rasa inferior, iri, atau luka batin yang tidak sembuh. Dan saat kamu menyadari itu, kamu berhenti melihat mereka sebagai monster besar. Kamu melihat mereka sebagai anak kecil yang menjerit karena kesakitan. Itu membuat kebencian mereka tidak lagi menakutkan, justru menyedihkan. Tapi di sisi mereka, ini adalah siksaan. Karena kamu tidak jatuh dalam perangkap benci-bencian. Kamu malah naik satu level, melihat mereka sebagai makhluk yang patut dikasihani. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan bagi ego mereka selain menyadari bahwa kebencian mereka hanya memperlihatkan kelemahan, bukan kekuatan. Kamu tidak membalas, kamu hanya tersenyum. Dan senyum itu adalah tanda bahwa kamu sudah berada di level permainan yang tidak bisa mereka capai. Kedelapan, ciptakan pagar gaib, yaitu mengelilingi dirimu dengan lingkaran positif. Orang yang membencimu akan berusaha menembus dindingmu lewat gosip, energi negatif, atau provokasi. Maka kamu perlu pagar gaib, lingkaran orang-orang yang benar-benar mendukungmu, kebiasaan yang sehat, dan energi positif yang kamu bangun setiap hari. Itu bukan mistis, itu strategi bertahan hidup. Ketika hidupmu dikelilingi orang-orang baik, support system yang tulus, dan rutinitas yang bikin jiwamu sehat, kebencian dari luar tidak punya celah masuk. Mereka bisa mencoba merusakmu, tapi selalu mentok di dinding tak terlihat yang kamu bangun. Dan semakin mereka gagal, semakin frustasi mereka dibuat. Pagar gaib ini juga berarti kamu hati-hati dalam memilih apa yang masuk ke pikiranmu. Kamu tidak asal konsumsi racun sosial media, tidak asal dengar bisikan busuk. Kamu pilih yang membangun, yang bikin jiwamu adem. Itu seperti memasang alarm spiritual yang selalu menyala. Dan bagi orang yang membencimu, melihatmu tetap dikelilingi cinta, cahaya, dan keberkahan, itu seperti mereka sedang mendapat azab yang paling pedih namun sunyi. Mereka benci, tapi tidak bisa menembus lingkaranmu. Mereka hanya bisa melihat dari jauh, menggertak dalam sepi, dan menggigit lidah sendiri. Kesembilan, jadilah sumber ketenangan yang tak tergoyahkan dengan praktek spiritualitas. Pada akhirnya, ketenangan adalah senjata pamungkas. Orang bisa membencimu, menghina, menjatuhkan, tapi kalau kamu tetap tenang, itu gila menyakitkan bagi mereka. Karena mereka ingin kamu meledak, hancur dan terpuruk, tapi yang mereka dapat hanya keteduhan wajahmu. Ketenangan tidak lahir tiba-tiba, itu hasil dari latihan spiritual, seperti meditasi, doa, zikir, atau apapun keyakinanmu yang membuat jiwamu terhubung dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dengan itu, kamu menjadi pusat gravitasi tenang yang tidak bisa diguncang oleh badai luar. Dan ketika orang yang membencimu menyadari bahwa semua serangan mereka terpental ke dinding besi, mereka akan putus asa. Kamu berubah jadi paradoks. Makin diserang, makin kalem, makin dihina, makin adem. Dan itulah penyiksaan mental paling halus. Karena mereka akan merasa tidak punya kendali atasmu, bahkan sekecil apapun. Akhirnya kamu jadi simbol dari sesuatu yang mereka tidak punya, yaitu jiwa yang stabil, dan tidak ada hal yang lebih membuat mereka tersiksa selain sadar bahwa semua kebencian mereka hanya akan merusak diri mereka sendiri,
Pada akhirnya, cara paling berkelas untuk mengatasi orang yang membenci dan menyakitimu bukan dengan membalas, tapi dengan terus hidup lebih baik, lebih tinggi, dan lebih tenang. Biarkan mereka tersiksa dengan diri mereka sendiri, sementara kamu melangkah ringan tanpa beban. Ingat, kebencian adalah penjara yang mereka bangun sendiri, dan kamu tidak wajib ikut masuk ke sana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam hangat penuh cahaya dari channel Spiritual Jiwa. Tetaplah kuat, tetaplah tenang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu.